Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, marilah kita masuk dalam ibadah online ini dengan pengakuan yang demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Marilah kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 285 bait yang pertama, Bila Badai Hidup Menerpamu. Bila badai hidup menerpamu dan cobaanku datang mengganggu, hanya satu janji harapanku, dan janji Tuhanku terbang teguh. Biar gunung-gunung beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih setia dari Tuhan yang melindungimu dekat teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Menyawa takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih setia dari Tuhan yang melindungimu dekat teguh. Kita masuk dalam pengakuan dosa, dan dasar dalam pengakuan dosa ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara, melalui hukum kasih ini nyata sekali dosa dan pelanggaran kita. Karena itu, marilah kita menyesali dosa-dosa kita melalui pujian Kidung Jemaat 39, Ku diberi belas kasihan. Oh
Terima berita anugerah dari Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 11 ayat 28 sampai dengan 30 yang demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Begitu juga kita menerima petunjuk hidup baru dari surat Kolose, pasal yang pertama, ayat 23, yang demikian. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Saudara-saudara, marilah kita sanggupi petunjuk hidup baru ini dengan bangkit berdiri, dan kita pujikan Kidung Jemaat 282 bait yang pertama, seluruh umat Tuhan olehnya dikenal. Jemaat yang terkasih, marilah kita duduk kembali dan kita masuk dalam doa syukur, doa syafaat dan persembahan saya akan hantarkan. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, yang berkarya dalam Kristus Yesus dan beri kami kekuatan dalam Roh Kudus. Tuhan, pada saat ini kami bersama-sama mengucap syukur karena Engkau telah memberkati kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, Engkau tahu bahwa bangsa kami, bahkan dunia ini, masih dalam suasana yang harus bergelut dengan COVID-19. Tuhan, kami mohon mampukan kami sebagai bangsa untuk dapat melewati setiap tantangan bencana yang terjadi. Tuhan, dalam ibadah online ini kami juga mengingat anggota-anggota keluarga kami semua, setiap warga jemaat yang beribadah di rumah masing-masing. Kami mohon berkatilah. Untuk yang isolasi kami mohon Engkau senantiasa memberikan pemulihan. Untuk saudara-saudara kami mohon Tuhan berkatilah mereka, sehingga di dalam suasana yang sangat terbatas, Engkau tetap memberikan berkat yang melimpah kepada saudara kami semua dan kami semua. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk setiap pelayanan yang ada di gereja-Mu. Kami mohon Tuhan berkatilah. Dalam suasana yang terbatas ini, kami mohon Engkau senantiasa memampukan kami untuk tetap melayani di tengah-tengah jemaat, dan kami mohon Tuhan Engkau berikan kesadaran
dalam diri jemaat sehingga tetap dapat merasakan pelayanan-Mu walaupun penuh dengan keterbatasan. Tuhan, kami juga menyerahkan setiap proses-proses pemulihan yang kami lakukan. Kami mohon Tuhan, Engkau memberkati sehingga kami semua, bangsa kami bahkan dunia ini dapat segera pulih dari keadaan ini. Tuhan Bapa kami, pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap persembahan yang telah kami persiapkan, kami aturkan ke dalam tangan-Mu. Kami mohon sucikanlah Tuhan, sehingga setiap apa yang kami kumpulkan, kami persembahkan ke dalam tangan-Mu, itu semua berguna bagi pelayanan. Terlebih lagi Tuhan, kami mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup yang berkenan di hadirat-Mu. Sebentar lagi kami juga akan mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Berfirmanlah, kami siap menerima dan mewartakannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Allah yang berkarya dalam Kristus beri kami kekuatan, dalam Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, pada saat ini sabda Tuhan yang kita terima diambil dari salah satu bacaan leksionari, yaitu dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal yang ke-6 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-21. Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 6 ayat 16 sampai 21 yang demikian sabda Tuhan. Saya baca dalam terjemahan bahasa Indonesia. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi Ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan Dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Inilah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, merenungkan, dan melakukan hari lepas hari. Amin. Oke, saudara-saudara, Shalom Aleichem. Pada saat ini kita berjumpa lagi dalam ibadah online. Kita semua tentu berdoa untuk saudara-saudara yang di rumah, untuk semuanya, terutama yang harus isolasi mandiri. Kita semua berdoa semoga semuanya tetap semangat dan senantiasa sehat diberkati Tuhan. Begitu juga untuk kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, pada saat ini tema ibadah kita dari sinode diberi judul yaitu beriman di tengah badai. Nah, kita tahu badai itu adalah tiupan angin besar kadang disertai hujan, disertai petir dan lain sebagainya. Kalau di darat bisa juga angin besar itu dalam bentuk tornado atau apa yang memang berpotensi membahayakan. Nah, terlebih lagi jika itu terjadi di lautan atau di danau. Karena badai itu, ombak pun
menjadi tinggi, gelombang tinggi ditambah hujan, dan itu tentu sangat berbahaya. Dan ketika itu terjadi di tengah lautan atau di perairan, maka tidak mudah untuk nahkoda atau siapapun juga melihat keadaan sekitarnya. Yang bisa mereka lihat ya yang terbatas penerangan yang ada. Apalagi jika itu terjadi di malam hari. Bisa-bisa saja perahu atau kapal yang ditumpangi ketika diserang badai itu menabrak karang dan tenggelam. Sangat berbahaya. Nah, saudara-saudara, keadaan seperti itulah yang dialami murid-murid dalam peristiwa yang baru saja kita baca dalam Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 6 ini, di ayat 16 sampai 21. Nah, murid-murid menghadapi situasi yang memang sulit. Walaupun murid-murid itu juga adalah pelaut, mereka pencari ikan. Tetapi mereka pada saat itu harus diperhadapkan di malam hari dengan pandangan yang jelas terbatas, terjadi badai. Ketika badai itu terjadi, perahu mereka sulit dikendalikan. Mereka pasti ketika harus menghadapi gelombang tinggi, mereka tidak bisa melihat dengan leluasa, tidak bisa melihat dengan jarak pandang yang jauh. Mereka hanya terbatas dan rawan untuk mengalami celaka. Wis peteng, anginnya gede, gelombangnya besar, suasananya juga tentu mencekam. Dalam kondisi seperti itu, mereka sulit untuk melihat sekitarnya dalam kondisi badai tadi. Bahkan dikisahkan, para murid pun tidak bisa melihat Tuhan Yesus secara jelas. Para murid pada saat itu hanya berpaku kepada perahu, kepada gelombang, dan mereka harus berusaha menyetabilkan kapal. Mereka tidak berpikir bahwa Tuhan Yesus itu ada. Mereka tidak berpikir, yang mereka pikirkan hanya bagaimana supaya selamat, bagaimana mencapai keseimbangan agar perahu itu tidak tenggelam. Nah, fokus mereka pada saat itu hanya satu: selamat dari badai, berdasarkan kemampuan dan pengalaman mereka melaut. Nah, saudara-saudara, makanya mereka sangat takut ketika melihat ada bayangan samar mendatangi mereka. Mereka tidak mengenali, belum mengenali bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Kenapa mereka sulit mengenali? Karena mereka terlalu berfokus kepada masalah yang mereka alami. Tetapi Tuhan Yesus kemudian menyapa para murid yang saat itu bergelut dengan gelora badai. Aku ini, ayat 20, tetapi ia berkata kepada mereka, aku ini, jangan takut. Barulah kemudian murid-murid mulai menaikkan Tuhan Yesus, dan tiba-tiba di dalam kesaksian Yohanes ini mereka sampai di tempat yang dituju. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam menghadapi badai kehidupan, bisa jadi kita juga bersikap seperti para murid saat itu. Apalagi sekarang, yang pertama, kita sekarang, bangsa kita dan dunia sedang dilanda badai COVID. Masalah yang dihadapi apa? Yang jelas pertama, ya, COVID sendiri akan menimbulkan masalah kesehatan, itu jelas. Lalu yang kedua, masalah ekonomi. Karena ketika orang harus terkena COVID lalu kemudian isolasi mandiri, perekonomian tidak begitu berjalan dengan baik. Lalu kemudian yang ketiga, ada masalah sosial juga. Saling curiga, saling tuduh, bahkan bisa jadi mau menolong orang lain. Kita ragu-ragu, mikir dulu,
kena COVID apa ora wong iki. Terus yang berikutnya ada masalah keamanan dan lain sebagainya. Nah, badainya itu COVID, tetapi dampaknya diikuti bencana-bencana yang lain. Seperti para murid tadi, jane mau ngangin banter, tetapi ditambah yang lain-lain tadi. Nah, saudara-saudara, keadaan yang demikian, bahkan ini mungkin pengalaman kita sebagai bangsa, bahkan gereja kita ini pengalaman yang pertama kali. Gereja sampai libur, bahkan dibuat online. Walaupun mungkin ada, kita akui, sebagian lain mungkin ada yang tetap nekat. Nah, ini adalah gambaran bangsa kita saat ini. Kita sedang menghadapi badai besar. Tidak hanya COVID, tetapi ada dampak-dampak yang lain. Lalu yang kedua, setelah kita tahu sebab masalah itu dan dampaknya apa, kemudian biasanya fokus kita ke apa? Ya, sekarang fokus kita memakai masker. Ya, badainya sudah, fokus kita memakai masker. Satu, oh kurang, ternyata harus dua. Lalu oh dua kurang, harus 3 lapis. Nah itu. Lalu kemudian kita memikirkan cara lagi, wah ini kurang efektif, harus 3M. Kurang 5M. Dan bahkan minum vitamin saja dan obat kurang, harus diatasi dengan obat-obat herbal. Makanya seringkali kalau kita WA, dapat WA, oh minum ini, minum itu, jamu ini dan jamu itu. Kalau dirasa kurang cespleng lagi, bisa jadi orang kemudian luweh. Maksudnya luweh kemudian bosan. Alah yes ngene ya tetap kena. Wis vaksin ya tetap kena. Akhirnya orang pesimis. Ketika pesimis, orang kemudian larinya kemana? Biasanya setelah dirasa tidak ada cara lain, baru orang lari ke Tuhan. Saudara-saudara, seperti murid-murid dalam kisah yang lain, kita pernah mendengar juga Tuhan Yesus, Gusti Yesus nyirep prahoro. Ini dalam kisah yang lain, di sana diceritakan bagaimana para murid terutama Petrus berjuang sedemikian rupa. Gusti Yesus itu ada di dalam perahu. Setelah mereka kesulitan, mereka kewalahan, baru membangunkan Tuhan Yesus. Nah, ini tentu dari kacamata iman. Ya, proses ini ada yang salah. Mestinya dari kacamata iman. Ya, saya tidak membicarakan dari kacamata kesehatan, punya potensi sendiri, punya keahlian sendiri, tetapi yang jelas dari kacamata iman. Ketika kita menghadapi masalah, kerap kali tadi saya ulangi lagi, kita langsung kemudian menghadapi masalahnya, apa caranya, bagaimana? Dari kacamata iman yang pertama yang harus dilakukan, sebenarnya kita harus berserah kepada Tuhan terlebih dahulu. Bukan keri-keri. Setelah kita tidak bisa apa-apa baru berserah, salah. Dari kacamata iman, dari kacamata rohani, ketika kita menghadapi badai kehidupan ini, badai COVID ini, yang pertama dilakukan berserah kepada Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini itu Tuhan izinkan. Gusti marengke ini semua terjadi itu karena Tuhan. Nah, mungkin ada yang mengatakan, wah ini sebenarnya awal-awalnya terjadi karena laboratorium bocor, atau mungkin ini senjata perang dan lain sebagainya. Oh ini ada usaha-usaha dari negara-negara tertentu. Ya monggo itu. Tetapi yang jelas dari kacamata iman, bencana, setiap bencana yang terjadi seperti COVID ini, itu semua terjadi juga atas izin dan perkenanan Tuhan. Karena itu, yang pertama yang harus dilakukan dari kacamata iman, kita harus berserah kepada Tuhan. Lalu yang kedua, ketika kita berserah kepada Tuhan, bukan berarti terus kemudian kita hanya berdoa saja di dalam gereja atau di dalam rumah, berdoa tok. Ya tidak begitu juga. Ada istilah orang Jawa, donga kuwi lakune kudu kanthi laku. Saya ulang, donga kuwi lakune kudu kanthi laku.
doa itu dilakukan harus dengan disertai usaha, lakune usaha. Lah, dalam kondisi seperti ini, lakunya itu apa? Ya, yang jelas kita harus menjaga kesehatan kita. Ya, 3M, 5M. Begitu juga jangan lupa mengkonsumsi makanan sehat dan olahraga. Itu cara doa yang pertama. Jadi doa kepada Tuhan, menghubungkan relasi kita dengan Tuhan, kudu kanthi lakune itu tadi. Lalu yang berikutnya menjaga kesehatan lingkungan. Selain masalah COVID ini, di beberapa media massa juga memberitakan ternyata ada demam berdarah di beberapa tempat. Nah, mari kita jaga lingkungannya kita itu. Kita jaga lingkungan kita dengan kesehatan, buang sampah jangan sembarangan. Apalagi sampai keluarga, ya mari dibuang, dibakar di rumah masing-masing, komplek rumah masing-masing. Jangan dibuang di sungai, apalagi di kebun tetangga. Nah, ini kita harus menjaga kesehatan lingkungan. Lalu yang berikutnya untuk pelaku-pelaku usaha. Ya, kita tahu kondisi seperti ini untuk pelaku-pelaku usaha kuliner atau yang paling tidak dibutuhkan sehari-hari. Memang berat, ada jam-jam yang harus diberlakukan. Nah, monggo kita tetap berusaha untuk membuka usaha kita. Ya, jika perlu apakah online, apalagi sekarang banyak yang isolasi mandiri di rumah. Ini kesempatan sebenarnya bisa jadi jasa layan antar dan lain sebagainya. Jadi orang ketika pesan sayur nggak perlu datang ke pasar, diantar sampai rumah, itu kan juga peluang usaha. Nah, saudara-saudara, tapi yang jelas ketika menjalankan usaha tetap harus hati-hati juga sesuai peraturan yang ada. Dan yang terakhir, saudara-saudara, segala usaha kita menghadapi badai ini, diawali kita harus serahkan kepada Tuhan dan selalu menyerahkan semua kepada Tuhan. Dalam doa, donga kuwi lakune kudu kanthi laku. Nah, beriman di tengah badai ini artinya tetap berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan itu ada dan sedang mengamati kita semua. Di tengah badai ini, apakah orang tetap percaya kepada Tuhan, tetap berpegang teguh kepadanya, atau justru meninggalkan Tuhan? Kiranya kita semua senantiasa dikuatkan, tetap setia, beriman di tengah badai kehidupan ini. Tuhan memberkati. Wassalamualaikum. Kita masuk dalam saat teduh. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa akhir kebaktian. Terima kasih Tuhan, pada saat ini Engkau telah memberkati kami semua. Kami telah Engkau ingatkan agar kami tetap senantiasa berpegang teguh padamu. Walaupun di tengah-tengah badai yang ada, kami yakin Tuhan, Engkau selalu hadir untuk kami dan menolong kami semua. Sebentar lagi kami akan melanjutkan ibadah kami di tengah-tengah kehidupan. Kami mohon berkatilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Ingin selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Bila kau pimpin jalan hidupku, tidak ku takut
Yesus, pegang tanganku. Saudara-saudara, marilah kita bersama-sama dengan tetap bangkit berdiri, kita mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian kini hingga selamanya. Amin. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta sampai bertemu, sampai nanti kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta